Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas hidayahnya, atas ma'unahnya kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melazimi thalabul ilmi, dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa menuntut ilmu syar'i ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepemahaman dalam urusan agama ini, dan kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak insyaallah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian fikih kita. Kita masih melanjutkan tentang macam-macam najis ya. Kita masuk ke nomor yang ke-9, yaitu al-maitah, yaitu bangkai. Apa itu bangkai? Wahia ma mata hadfa anfihi min ghairi zakatin syar'iyyah, yaitu setiap hewan yang mati tanpa melalui proses sembelihan yang syar'i. Jadi setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i, maka itu dikategorikan bangkai. Ya. Bisa dia karena ketanduk, tertabrak, atau ketendang, terpukul, apalagi terjatuh ya. Misalnya kambing-kambing yang tanduknya panjang-panjang itu kan sukanya di tebing-tebing itu ya. Itu kalau toh jatuh kemudian mati, tidak sempat kita menyembelihnya, maka dia masuk dalam kategori bangkai. Dan bangkai itu dalam Islam itu hukumnya najis ya. Bangkai itu hukumnya najis. Begitu juga setiap hewan yang disembelih tidak melalui proses secara syar'i. Contoh Pak ya, dia menyembelih ya, tidak memotong saluran makanan dan saluran pernapasan, hanya saluran makan saja misalnya, itu bisa menjadikan hewan itu bisa menjadi bangkai karena tidak terpenuhi syarat-syarat penyembelihan yang ada. Atau dia disembelih bukan dengan orang yang sholat 5 waktu. Kalau dia tidak sholat 5 waktu, maka Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau tegas mengatakan la tahillu dzabihatuhu, maka sembelihannya tidak halal, begitu ya. Atau dia ahlul kitab, orang Yahudi atau orang Nasrani, dia menyembelih, tapi kita dengar dia menyebut nama selain Allah, juga sama, hukumnya juga tidak boleh untuk dimakan. Status hewan tersebut menjadi bangkai. Nah, kalau sudah menjadi bangkai yang seperti ini, maka sudah sepakat para ulama akan kenajisannya. Ya, akan kenajisannya. Kecuali di sini, idza dubighal ihab faqad tahura. Kecuali di sini kita akan bahas dari yang bangkai itu ada pengecualian, Pak. Yang dia tidak termasuk dalam kategori bangkai meskipun tidak melalui proses penyembelihan. Yang pertama adalah maitatus samaki wal jarad, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ya, ikan itu mau matinya kayak mana Pak? Kedorong ombak, kebentur karang, mental jatuh depan antum, sudah sakarat Pak ya, mati itu. Antum ambil silahkan. Atau sudah mati pun di pinggir pantai, antum ambil juga tidak masalah. Karena memang ikan tidak harus disembelih. Begitu juga dengan belalang. Rasulullah bersabda, "Ukhilla lana maitatani wad damani." Telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Amal maitatani fal hud wal jarad. Adapun 2 bangkai di sini adalah ikan dan belalang, ya.
wa ammad damani, sedangkan dua darah adalah al-kabid wattihal. Al-kabid ini ada yang menjelaskan itu hati, wattihal itu limpa ya. Ini dua bangkai ya yang tidak masuk dalam kategori definisi bangkai yang najis, Pak. Ikan mati tidak najis, belalang mati tanpa melalui proses penyembelihan itu tidak dikategorikan bangkai. Kemudian yang kedua, pengecualian dari bangkai adalah maitatun ma la damma lahu sa'il, yaitu setiap hewan yang memiliki darah tapi tidak mengalir. Ya, seperti apa? Zubab, seperti lalat, ya, wan namal, termasuk semut, ya. Pokoknya setiap hewan kalau misalnya terbunuh ya atau ketika disembelih atau apa tidak keluar darah yang mengalir, itu pengecualian, dia tidak najis ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Rasulullah bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum," jika lalat ya masuk ke dalam salah satu tempat minum kalian, misalnya ini ada teh, ada kopi, Pak, gitu ya. Tiba-tiba lalat tuh hinggap di situ. Sudah gitu udah mati lagi. Maka apa yang kita lakukan? Falyahmishu kullah. Maka dorong, tenggelamkan semuanya itu justru. Jadi lalat itu kita dorong untuk tenggelamkan. Aliyatrahuhu. Nah, kemudian setelah itu ambil, buang. Kenapa demikian? Fa inna fi ahadi janahaihi daun, karena pada salah satu sayapnya itu ada penyakit ya. Wa fil akhar syifa, sedangkan satu sayapnya itu ada syifa, ada penyembuhnya atau ada obatnya. Jadi kalau lagi miring itu jangan diambil, Pak. Kalau lagi miring itu berarti pas sayap yang ada penyakitnya. Kalau pas miring itu. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, perintahnya adalah gimana lalat itu ditenggelamkan sekalian, baru setelah itu dibuang. Nah, ini terkait hewan. Setiap hewan yang memiliki darah yang tidak mengalir, dia tidak dikategorikan najis, ya, tidak dikategorikan najis. Kemudian yang ketiga, pengecualian dari bangkai adalah di sini azmul maitah wa qarnuha wa zafruha wa sya'ruha wa rishuha, yaitu tulang. Misalnya, Pak, ya, sapi itu mati karena tercekik, Pak. Jelas sapi itu bangkai. Pengecualian dari hewan-hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i ini, yang kita kategorikan sebagai bangkai ini, itu ada pengecualian yang bisa kita ambil dan dia tidak termasuk najis dari anggota tubuh atau yang ada dalam tubuhnya itu. Yang pertama adalah tulangnya, itu bisa diambil, bisa dimanfaatkan, tanduknya, kukunya, rambutnya, dan bulunya. Kenapa demikian? Nah, di sini kulla hadza tahir alal asli, semuanya ini tahir, suci. Dagingnya jelas najis, tidak boleh dimakan. Tapi tulangnya, tanduknya, kukunya, rambutnya, dan bulunya itu boleh dimanfaatkan dari hewan bangkai itu. Qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri berkata fi idhamil maitah, beliau ketika berkata terkait tulang bangkai seperti gajah dan selainnya, beliau berkata adraktu nasa min salafil ummah, saya mendapati sebagian ulama pada generasi salaf yamatashattuna biha wa yadhinuna fiha, mereka menjadikan tulang daripada gajah ini untuk dijadikan sisir. Kemudian juga wayudahinuna fiha, mereka menjadikan tulang itu sebagai tempat untuk parfum atau minyak wangi. La yaruna fiha ba'san, dan hal itu merupakan sesuatu yang tidak masalah. Jadi untuk memanfaatkan tulangnya itu boleh, kukunya dan terus selainnya itu diperbolehkan. Ini pengecualian dari bangkai. Nah, yang perlu kita juga tegaskan terkait bangkai ini, Pak, terkait penyembelih. Ya, orang yang tidak sholat 5 waktu tegas, ya, para ulama menegaskan hasil sembelihannya tidak halal. Nah, artinya
ketika ada Idul Kurban, ada Idul Adha, sebisa mungkin para panitia kurban itu selektif untuk mencari para penyembelihnya. Kalau tukang jagal, yang penting dia tidak menyembelih, nggak masalah, Pak. Khawatirnya kalau kita amanahkan penyembelihan kepada tukang jagal, itu khawatir mereka itu tidak sholat 5 waktu. Itu akan mempengaruhi daripada kehalalan daripada daging itu sendiri. Nah, termasuk Pak ya, kalau kita mendapati makanan sesaji yang pernah kita jelaskan pada bulan yang lalu, itu yang selain daging sembelihan itu masih boleh secara hukum fikih untuk dimakan. Tapi kalau sudah berbicara daging sembelihan yang jelas-jelas itu menyembelihnya ditujukan kepada selain Allah, maka itu hukumnya haram. Nah, itu berhati-hati. Termasuk juga kepada non muslim yang mungkin kita lihat dia ahlul kitab, terutama Yahudi dan Nasrani, kok menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, juga nggak boleh kita makan. Ini penegasan-penegasan terkait bangkai ya. Kemudian yang ke-10 yang termasuk najis di sini adalah maquti'a minal hayawani wa huwa hayyun. Sesuatu yang terpotong dari hewan yang dia masih hidup. Misalnya ini, antum mau buat sop buntut sapi. Sapi, ekor sapinya ini dipotong begitu ya. Tapi sapinya masih hidup. Jadi sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup itu hukumnya najis. Ya, tidak boleh dimakan. Ya, Nabi menegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, "Maquti amil bahimati wa yahya fa huwa maitah." Sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka itu masuk dalam kategori bangkai. Ya, jangan sembarang minta mau apa Pak, butuh daging kerbau gitu ya, pahanya disayat sedikit, nah itu nggak boleh untuk dimanfaatkan, karena kalau dia masih hidup dihukumi bangkai. Kemudian yang selanjutnya su'rus siba wad dawab allati la yu'kal lahmuha. Yang najis juga termasuk di sini adalah bekas minum atau bekas makan daripada hewan-hewan yang buas atau binatang melata lainnya yang dagingnya tidak boleh dimakan. Sisa minumnya, sisa makanannya itu tidak boleh dimanfaatkan oleh kita. Contoh misalnya ada biawak, ya, makan ayam Pak, yang dimakan cuman kepalanya saja, jelas ya. Nah, ini badannya masih utuh, meskipun darahnya itu masih segar, jelas sisa makanannya tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan oleh kita. Karena biawak ini beda antara biawak Indonesia dengan biawaknya Saudi yang disebut ad-dob. Itu di padang pasir, dia membuat lubang di bawah tanah begitu ya. Perutnya itu agak buncit gitu. Kalau di kita itu kan lurus-lurus saja biasanya. Ini buncit Pak, dan itu agak pendek. Dan ekornya itu bergerigi. Kalau biawaknya kita ini ekornya lurus saja, kayak nggak usah nunjuk. Ini yang ngomong juga besar ini. Oh, nunjuk perut orang ini. Pak RT ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, dobnya Saudi itu makanannya lumut, rumput-rumput itu Pak. Ya, itu makanannya. Nah, kalau yang di Indonesia yang kita sering sebut dengan biawak, itu bukan sama dengan yang ada di Saudi. Maka biawak yang ada di Indonesia itu karena dia makanannya itu sudah menyerang ayam dan sebagainya, maka dia dikategorikan binatang buas. Sisanya dari binatang yang dimakan oleh binatang buas ini tidak boleh kita makan karena sudah masuk dalam kategori najis. Itu seperti itu. Kecuali yang dikecualikan di sini adalah amal hirah famadunaha fasyuruhu tahir. Adapun kucing, ya kucing Pak ya, atau yang lebih kecil daripada kucing yang tidak termasuk binatang buas, maka itu su'ruhu, bekas makannya, bekas minumnya itu suci, tahir. Misalnya kucing minum di tempat air, di ember yang biasa untuk masak dan sebagainya, itu air itu masih boleh untuk dimanfaatkan.
Karena apa? Nabi menegaskan innaha laisat bin najas. Sesungguhnya bekasnya itu tidaklah najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Karena dia termasuk binatang yang senantiasa mengelilingi kalian, senantiasa ada di sekeliling kalian. Ini alasan kenapa bekas kucing itu tidak masalah. Ini terkait ya najis bekas makan minum binatang buas. Binatang buas ini kriterianya Pak, dikatakan binatang buas adalah anzinab, dia punya taring. Setiap hewan yang punya taring atau bertaring yang dia bukan termasuk binatang ternak ya Pak ya. Biasanya yang buas-buas ini bukan binatang ternak begitu kan. Maka itu hukumnya haram untuk dimakan. Yang kedua anzimihlab, dia punya paruh atau punya cakar yang tajam. Itu juga termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh Nabi. Ya, burung elang gitu Pak ya. Burung apa lagi Pak? Pokoknya yang dia punya paruh, punya cakar yang tajam-tajam itu sudah masuk dalam kategori binatang buas. Ya, tidak boleh dimakan. Itu seperti itu. Kemudian yang ke-12, lahmun ma la yu'kal lahmuhu minal hayawan. Setiap daging yang dagingnya tidak boleh untuk dimakan dari hewan-hewan yang ada. Ini sudah jelas. Termasuk daging keledai ya, disebut di sini. Nah, ini sambungan daripada kemarin terkait macam-macam najis yang harus kita pahami bersama. Kemudian selanjutnya ada pembahasan-pembahasan yang ini perlu didudukkan. Yang pertama adalah hal yu'addul mani tahiran aw najisan. Apakah mani, air mani itu termasuk suci atau najis? Nah, kita lihat pendapat yang pertama bahwasanya mani itu najis. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya. Tapi pendapat beliau ini tidak kuat. Ya, justru pendapat yang kuat di sini berdasarkan dalil-dalil yang ada sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Dawud ya, bahwasanya ya, mani itu tidak najis, alias air mani itu suci. Berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afrukuhu min saubi Rasulillah. Saya menggosok atau mengerok ya air mani yang ada di bajunya Nabi atau di kain sarungnya Nabi. Jadi ketika beliau hanya mencukupkan, hanya menggaruknya saja, tidak mencuci pakai air, ketika sudah mengering ini merupakan sebuah isyarat bahwasanya air mani itu tidaklah najis ya. Air mani ini termasuk tidaklah najis. Ini terkait air mani. Jadi pendapat yang sahih dari pendapat yang ada, air mani ini hukumnya suci. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, hal tu'adul hamru minan najasat. Hamr yang kita jelas paham Pak hukumnya itu haram. Barang siapa yang minum khamr di dunia dan tidak bertobat, maka Allah haramkan baginya untuk minum khamr yang ada di surga nanti. Jadi di surga itu ada sungai apa saja Pak? Ada sungai khamar ya, ada sungai susu, ada sungai madu. Sungai susunya lam yataghayyar ta'muh. Ya, lam yataghayyar ta'muh itu rasanya enggak akan berubah, enggak akan pernah basi susunya. Sungai lagi Pak, mengalir coba, susu gitu ya, mengalir gitu. Allahu Akbar. Kemudian ma'un ya, asalun musaffa, dan sungai madu musaffa itu disaring, jadi benar-benar sudah bersih mengalir gitu kan, tidak ada kotoran-kotorannya itu sungai madu. Jadi madu mengalir di sungai, coba bayangkan. Juga ada sungai khamar yang tidak memabukkan, jadi rasanya khamar tapi tidak memabukkan. Jadi mau minum sebanyak apa tidak ada istilah mabuk. Kalau minum khamar masih mabuk berarti masih di dunia, begitu ya. Allah Akbar. Nah,
makan minumnya penghuni surga ini Pak, itu tidak keluar dalam bentuk kotoran atau air kencing, tidak. Kalau di surga itu masih ada toilet, itu masih merepotkan, begitu ya. Jadi tidak ada WC di surga, tidak ada toilet di surga. Terus bagaimana mereka? Bukankah mereka pekerjaannya adalah makan, minum? Dan penghuni surga itu setiap kali membutuhkan sesuatu Pak, cukup subhanakallahumma, nah, kan? Apa? Dilihat buah itu langsung mendekat Pak. Wajanal jannataidan wa fakihatin katsura, dan buah-buahannya sangat banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, ya. Buahnya tidak pernah terputus dan kita tidak dilarang untuk memetiknya. Dan buah-buahannya ini tidak sebagaimana buah-buahan di dunia. Kalau di dunia itu Pak, makan banyak sudah langsung semacam apa itu Pak? Bosen gitu ya. Nek gitu ya. Kalau di surga itu tidak. Semakin makan semakin enak, semakin metik lagi makan semakin enak. Masya Allah ya. Itu buah-buahan surga. Dan berpasang-pasangan buah surga. Setiap kali dipetik satu, sebelahnya bergeser terus seperti itu. Itulah buah-buahan surga. Kemudian ketika kita menginginkan daging burung ya, misalnya kita lihat burung Pak, cukup subhanakallahumma, dalam waktu singkat ya, burung itu sudah tersaji depan kita sesuai apa yang kita inginkan. Mau dipanggang, mau dibakar, sudah tersedia itu. Walah mitairim mimma yashtahun, dan daging burung apa saja yang kalian inginkan itu ada. Allahu Akbar. Nah inilah kenikmatan di dalam surga. Nah ketika makan, ketika minum banyak itu, bagaimana pembuangannya? Ternyata Allah jadikan makanan minuman itu menjadi arakun, menjadi keringat. Yang keringat itu aromanya harum, wangi. Masya Allah. Kalau itu di dunia luar biasa. Diundang makan minum, makan saja Pak, karena nggak perlu ke belakang. Jadi Allah kalau udah di surga, Allah rubah menjadi keringat, dan keringatnya itu mengeluarkan aroma yang sangat wangi, semerbak wangi. Itu seperti itu. Ini kalau kita berbicara khamr ya, kita berbicara khamr. Dan khamr ini salah satu yang menyumbang datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Hadisina anil zilzalah." Wahai Ibunda Aisyah, kabarkan kepada kami, apa itu penyebab ya bumi bergoncang, gempa bumi ya, bergeser, tanah longsor, banjir dan sebagainya? Maka beliau berkata, penyebabnya ada 3. Yang pertama adalah izastabahuz zina, kalau penduduk negeri itu sudah melegalkan perbuatan zina. Yang kedua, wasyaribul khumur, ketika penduduk negeri sudah meminum minuman keras, ini khamr ya. Kemudian yang ketiga, wadarabu bil ma'azif, ketika penduduk negeri sudah memainkan alat-alat musik. Khamr tersebut di sini. Dan khamr itu termasuk dalam kategori umul khaba'is, induk daripada segala bentuk kemaksiatan, keburukan itu ada di khamr. Awal mulanya di khamr. Maka ada seseorang yang di saat itu disuruh memilih 3 perbuatan dosa besar ya. Yang pertama membunuh seorang anak, yang kedua minum khamar, yang ketiga menzinai wanita. Di saat itu dia suruh memilih salah satu daripada ketiganya ini. Nah seseorang tentunya akan berpikir, ketiga-tiganya bunuh anak, minum khamar, sama berzina dengan perempuan, maka yang paling ringan yang mana Pak? Yang tidak mencelakai orang lain. Dia berpikir yang paling ringan adalah minum khamar, karena dia akan mendatangkan kemudaratan untuk dirinya saja, tidak untuk orang lain. Tapi setelah dia minum khamar, gimana Pak ceritanya Pak? Melihat perempuan dia tergoda, akhirnya dia zinai perempuan itu. Kemudian setelah itu melihat anak, dia khawatir anak itu akan berbicara, akan bersaksi di hadapan orang lain, maka dibunuhlah seorang anak tadi itu. Jadi dengan khamar semua perbuatan maksiat dia lakukan semuanya. Jadi khamar ini merupakan tadi sumber atau awal daripada sebuah keburukan-keburukan yang ada. Maka harus betul-betul ya dihindari yang namanya khamar ini. Baik, untuk khamar di sini kalau kita lihat
ayatnya itu bisa kita buka dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, jadi ini merupakan ayat pamungkas, ayat terakhir yang mengharamkan khamr secara mutlak. Yang sebelumnya masih ada manafi'ul linnas, ayat yang pertama. Jadi sahabat Umar Pak yang meminta, ya Allah turunkan kepada kami ayat yang tegas mengharamkan khamr. Turunlah ayat. Turun ayat di saat itu masih menyebut khamr itu dosa, tapi di dalamnya ada manfaat. Para sahabat masih minum Pak. Para sahabat masih minum. Tapi mereka sudah mengurangi minum khamrnya itu, karena sudah disebut oleh Allah ada dosa di dalamnya. Nah saat itu mereka ya ketika mau sholat kadang masih ada yang mabok, gitu kan. Nah, sahabat Umar mohon lagi, ya Allah turunkan ayat atau hukum yang tegas tentang khamr, keharaman khamr ini. Nah, baru saat itu turunnya melarang para sahabat untuk minum khamr kalau mau sholat, gitu ya. Karena kejadiannya pas sholat itu ada salah seorang sahabat baca Al-Kafirun gak rampung-rampung Pak, karena sambil mabok, kan begitu ya. A'budu ma'ala antum ma'ala, gak selesai itu. Termasuk yang hafalannya belum dobit itu baca Al-Kafirun itu gak selesai itu nanti. Gitu ya. Baca Al-Kafirun gak selesai. Akhirnya minta lagi sahabat Umar, karena ini berbahaya. Meskipun di luar sholat boleh, di dalam sholat nggak boleh, tapi ini tetap para sahabat masih minum. Akhirnya Allah turunkanlah ini surah Al-Maidah ayat 90 ini. Sudah khamr diharamkan, gitu ya. Nah, Allah menegaskan sesungguhnya khamr, berjudi, ya, mengundi nasib dengan patung, ya, rijzum min amali syaitan, ini merupakan perbuatan rijz. Apakah rijz di sini dikatakan najis? Nah, ternyata kita lihat bagaimana para ulama mendudukkan tentang khamr ini. Ya, pertama memang kalau kita lihat mayoritas ya para ulama mengatakan khamr itu najis. Tapi kalau kita lihat kepada pendapat yang disampaikan oleh Imam Rabi'ah, Lais dan Muzani, dan selain mereka termasuk Imam Syaukani dan Syekh Albani, mengatakan khamr itu suci, tapi bukan berarti sucinya itu boleh diminum. Ya, kesuciannya ini berdasar yang pertama, di dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan bahwasanya khamr itu najis. Khamr itu intinya adalah sebuah kemaksiatan. Kalau dilakukan, meminumnya itu akan membawa sebuah keburukan. Intinya begitu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di saat khamr turun ayat ini, itu kan para sahabat langsung Pak membawa, kalau bahasanya itu kendi Pak, tahu kendi Pak ya? Tempat-tempat untuk minum khamr, karena minuman yang paling istimewa untuk bangsa Arab itu memang khamr. Jadi mereka punya simpanan-simpanan arak gitu Pak. Itu minuman-minuman ya paling istimewa lah ya, untuk mereka itu. Maka dikeluarkanlah itu, dipecahlah, dibuangnya itu di depan-depan rumah mereka. Ketika turun pengharaman khamr ini. Nah, di saat itu Nabi itu membiarkan para sahabat untuk membuang di tempat itu, mengalir di selokan-selokan Madinah di saat itu, dan Nabi tidak memerintahkan untuk menyiramnya. Karena tidak ada perintah dari Nabi untuk menyiramnya, itu menjadikan sebuah alasan kuat bahwasanya khamr secara zatnya itu adalah suci, tidaklah najis. Ini yang ditegaskan itu seperti itu. Tapi bukan berarti dia boleh diminum untuk khamr. Jelas tadi kita sampaikan di awal tentang masalah khamr itu seperti itu. Nah, di sini dikatakan falau kana al-khamru najasatun la amara an-nabi bisabil ma'i al-ardi litadhhiriha kama amar bisabi al-baul al-arabi. Kalaulah khamr itu najis, maka Nabi akan memerintahkan para sahabat untuk menyiramnya sebagaimana beliau memerintahkan para sahabat untuk menyiram bekas kencingnya orang Badui yang dalam masjid yang pas bulan kemarin kita sudah membahasnya. Itu seperti itu.
Nah, ini terkait hamar. Ya, meskipun tadi ada perbedaan di kalangan para ulama yang dirojihkan dia suci. Terakhir kita akan membahas darah. Pertama, apakah semua darah itu dihukumi najis? Jawabannya tidak. Pertama, damul haid. Kalau darah haid, jelas para ulama sepakat darah haid najis. Nah, bagaimana dengan damul insan? Sedangkan bagaimana dengan hukum darah manusia kita ini, Pak? Apakah dikategorikan najis? Nah, kita baca. Zahaba jama'atun minal mutaakhirina minhum. Ini pendapat para ulama mutaakhirin, Imam Syaukani, Imam Siddiq Khan, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Mereka berpendapat bahwasanya darah manusia itu suci. Darah manusia itu suci. Artinya tidak najis. Ya. Ini berdalil dengan apa yang terjadi di zaman Nabi. Yang pertama di sini anal muslimuna ma zalu yusalluna fi jirahatihim wa qad yasilu minhu dam al-katsir alladzi la samahal lil afi wa lam yarid annahu sallallahu alaihi wasallam al-amru bi ghuslihi. Jadi kaum muslimin itu kebanyakan mereka di saat peperangan, Pak, salat itu masih dengan darah-darah mereka yang masih mengalir, dan tidak ada satupun ya sebuah perintah dari Nabi untuk membersihkan darah, menyucikan darah terlebih dahulu sebelum sholat. Itu yang pertama dalilnya. Kemudian juga di sini ada sahabat Ansar yang di saat itu alladzi qama yusalli fil lail. Dia sholat malam sendirian, Pak. Faromahul musyrik bisahmin fawada'ahu. Saat itu datang orang musyrik, Pak. Jadi menyelinap, mengintai. Nah, dilihatlah sahabat ini lagi sholat malam, dipanahlah, Pak. Nah, setelah dipanah begitu, tak gitu, dicabut saja, dah ditaruh, dilanjutkan sholatnya. Dipanah lagi kedua, kena lagi, Pak. Udah dicabut, taruh lagi. Dipanah yang ketiga, baru ambruk tuh sahabat. Allahu Akbar. Tidak berteriak kesakitan sedikit pun, Pak. Allahu Akbar. Inilah para sahabat, kualitas sholatnya itu sampai seperti itu. Kita jangankan dipanah, Pak, ya, digigit semut aja udah, waduh, digigit nyamuk aja kakinya udah beraku-beraku gitu ya. Ini dipanah, Pak, dipanah, cabut, dah dilanjutkan sholatnya. Padahal darah itu mengucur, tapi tetap masih melanjutkan sholatnya. Dan dari kejadian-kejadian yang seperti ini, maka disimpulkan oleh para ulama bahwasanya darah yang keluar dari diri manusia itu tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Nah, ketika kita sholat, prakteknya, Pak, misalnya kita sholat, ternyata ya gunung yang ada di tangan kita, bukit di tangan kita, apa itu, Pak? Bisul. Nggak taunya kegencet, Pak, ya. Allah, meledak gitu, meletus gitu, kayak gunung Semeru itu. Itu dilihat, kalau itu yasir, sedikit, ringan, cukup dilap saja. Kalau kita bawa tisu, bawa sapu tangan, cukup dilap saja, udah tisunya kita kantongin, nggak masalah. Tapi kalau itu banyak dan mengkhawatirkan akan mengenai tempat sholat dan sebagainya, kita keluar memang. Tapi bukan, darah yang keluar ini bukan membatalkan wudhu. Cuman kita keluarnya itu untuk membersihkannya, ya gitu ya. Jadi kita bersihkan, sudah tidak perlu wudhu kembali. Artinya darah yang ada itu tidak sampai membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Itu seperti itu. Nah, maka yang sholat tiba-tiba ada nyamuk, Pak, dipukul, pak gitu ya, ada darah, itu bukan berarti batal sholatnya, tidak masalah. Allah alam bisawab. Mungkin demikian terkait lanjutan pembahasan najis, macam-macam najis pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Kalau dari Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ya. Tadi saya katakan ikan itu halal pakai. Ya. Nah, di kampung saya itu, Ustaz, ada seperti lele diam itu, panjangnya bisa 1,5 meter. Ya. Kalau saya aman,
Anda tuh potong. Bisa ketika kamu merasa haram kayak itu bisa. Ya. Terima kasih. Baik, bismillah, salatu wassalam. Disebutkan di sini yaitu minal bahima, dari binatang ternak yang dipotong tadi, Pak. Ya, jadi kalau ekornya dipotong untuk sop buntut, maka itu dihukumi bangkai. Itu minal bahima, dari binatang ternak. Ya. Nah, kalau ikan itu bagaimana? Secara hukum boleh dipotong itu, tapi ini Nabi tidak membolehkan untuk melakukan hal yang demikian itu, Pak. Karena masuk dalam pasal tidak memiliki kasih sayang terhadap hewan. Ya, karena dalam pasal ini ada perintah dari Nabi kalau mau menyembelih, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi, wal yuhidda syafratahu wal yurih zabihatahu. Hendaknya mempertajam pisaunya dan menyenangkan hewan, menggembirakan hewan sembelihannya. Nah, kalau ini kan tetap, Pak, meskipun masih hidup, Pak Haji, ya, masih tetap jalan itu ikan itu, kepala dan badan separuhnya itu. Dipotong dari belakang. Ya. Ya, seperti itu. Secara kasih sayang, ya, itu tidak diperbolehkan karena itu bagian daripada menyiksa hewan itu sendiri. Ya, secara hukum boleh potongannya ini kalau kita dapat di sungai, potongan ikan separuhnya itu boleh kita makan karena dia memang tidak termasuk dalam kategori yang harus disembelih dan dia tidak ada istilah kata bangkai untuk ikan, gitu ya. Tapi dia terkena pasal tadi, kita tidak memiliki kasih sayang terhadap hewan. Nah, hati-hati juga dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi juga menjelaskannya terkait seseorang yang membunuh hewan itu secara sia-sia. Contoh, ya, ini yang mungkin hobi berburu, ya, punya senapan, ini latihan, Pak. Wah, pas nggak ini, ya? Adalah burung emprit, Pak, atau burung gereja itu, ya. Gereja itu nggak tahu, banyak yang mualaf sekarang ini, Pak. Pondok-pondok kita ini banyak burung gereja. Ya, masjid juga banyak burung gereja, terutama SD Impres tuh banyak betul itu burung gereja itu. Ya, jadi ketika kita mendapati burung yang kecil itu kita tembak, kemudian kita biarkan tuh, nggak kita cari, nggak ada pemanfaatan daripada burung yang kita bunuh atau hewan yang kita bunuh ini, maka mereka nanti akan hadir pada hari kiamat, meminta apa, Pak? Keadilan. Akhirnya apa? Dia akan meminta, ya Allah, ya Rabb, dia telah membunuhku secara sia-sia, adili dia. Ternyata Allah menghukum orang itu, Pak. Makanya untuk perlakuan kita untuk hewan, apapun itu hewan, hati-hati. Kecuali memang hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Yang pertama, cicak-cicak di dinding, silakan. Daripada Facebookan, main game yang capek-capek itu, baca Quran, ngapain ini biar pahalanya banyak? Bunuh cicak itu, sekali pukul 100 kebaikan itu. Mati, sekali pukul mati 100 kebaikan. Ya. Yang kedua, yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah setiap ular. Dan Nabi tidak ada istilah berdamai dengan setiap ular, Pak. Semua ular diperintahkan oleh Nabi untuk membunuhnya. Begitu, ya. Kecuali Nabi melarang kita untuk membunuh langsung itu ular yang ada di dalam rumah, yang memiliki dua tanda. Pertama, ya, yang kecuali, ya, yang ada tanda ini. Maksudnya kalau ada tanda ini silakan dibunuh, kalau selain tanda ini jangan langsung dibunuh maksudnya. Yang pertama, ekornya buntung, itu jelas itu jelmaan dari setan, bunuhlah. Yang kedua, memiliki garis putih di punggungnya, itu jelmaan mereka, bunuhlah. Selain dua ekor ini jangan langsung dibunuh. Kenapa demikian? Karena dulu ada sahabat Ansor izin sama Nabi dari peperangan untuk memenuhi janji kepada istrinya. Nah, ketika sampai di rumah, dia lihat istrinya di depan pintu luar. Beliau karena berangkat dari rasa cemburu, sudah dipanah itu istrinya itu, karena marah gitu, karena dia dapati istrinya di malam hari kok di luar begitu kan. Dan istrinya bilang, wahai suamiku, janganlah kau lakukan itu, tapi lihat apa yang ada di dalam. Setelah sahabat Ansor itu masuk ke dalam, ternyata ada ular yang melikar di atas ranjang istrinya itu. Dengan segera, ada yang menjelaskan ditombak, ada yang menjelaskan dipanah, langsung dibawa keluar ke rumah. Nah, ketika di halaman rumah itu, pemuda Ansor ini juga langsung meninggal. Nah, saat itu sampailah kabarnya kepada Nabi, dan ternyata ular ini adalah jelmaan jin muslim. Jadi di kota Madinah di saat itu banyak jin-jin yang mu'alaf bahasanya itu, ya, masuk Islam.
Nah, mereka masih tinggal di rumah-rumah begitu kan. Nah, ini dia menjelma dalam bentuk ular. Akhirnya dipanah lah. Nah, ternyata yang membunuh seorang pemuda ini adalah ular. Maka bagaimana perintah ketika ada ular dalam rumah, selain yang punya dua tanda tadi, kalau bisa diberi peringatan selama 3 kali apa 3 hari? 3 kali. Wahai hamba Allah, wahai makhluk Allah ya, keluarlah kamu. Kalau dia jin muslim, Pak, langsung keluar nih. Kedua, kalau belum keluar kedua, wahai makhluk Allah, keluarlah kamu. Kok enggak keluar juga? Ketiga, wahai hamba Allah, wahai makhluk Allah, keluarlah kamu. Nah, kok enggak keluar? Bunuh, Pak. Berarti dia setan, membangkang gitu. Kalau kita enggak usah begitulah. Kita bukan panji, bukan apa-apa, malah menyerang kita, udah diusir aja keluar, biar jangan di dalam rumah kita dulu. Kalau mau dieksekusi di luar rumah, jangan di dalam rumah. Artinya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ini untuk. Kemudian juga yang ketiga, setiap anjing yang berwarna hitam itu silahkan dibunuh. Karena Nabi memerintahkan untuk membunuh setiap anjing yang berwarna hitam karena itu adalah setan. Itu ya. Nah, ini yang jelas-jelas ya Nabi. Yang benar-benar dilarang untuk membunuhnya itu adalah katak, kodok. Itu nggak boleh dibunuh, Pak. Maka termasuk salah satu kenapa makan kodok itu haram, karena Nabi melarang kita untuk membunuhnya. Jadi setiap hewan yang Nabi perintahkan untuk membunuhnya dan Nabi melarang untuk membunuhnya, secara hukum dagingnya itu tidak boleh kita makan. Nah, seperti itu. Jadi itu Pak Haji ya. Kalau untuk ikan boleh saja potongannya dimakan, tapi kasihan, ya kasihan. Kita tidak memiliki kasih sayang terhadap mereka. Allah a'lam bishawab. Oke, yang lain, fadhal. Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Ya. Saya dulu pernah dengar itu binatang yang bertubuh gajah tidak boleh dimakan. Tapi tempoh hari waktu menjadi di sini katanya kuda boleh dimakan. Kuda kan bertubuh gajah. Nah, itu gimana? Ya, baik. Bagaimana hukum makan kuda gitu, Pak? Ya. Oke. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Kuda termasuk hewan yang diperbolehkan untuk dimakan, Pak. Justru dulu pernah ada salah seorang yang didatangi oleh tamu. Nah, tamu ini datang, tujuan dia itu ingin membeli kuda yang ada di belakang rumahnya, karena kudanya itu bagus, gitu kan. Nah, tuan rumah ini, ya generasi salaf ini, itu mikir, karena kebiasaan orang Arab itu adalah yang paling utama mereka lakukan adalah memuliakan tamu, Pak. Jadi orang Arab itu lebih dalam dua hal, Pak. Pertama memuliakan tamu, yang kedua dalam urusan nasab. Mereka sangat betul-betul menjaga yang namanya nasab, garis keturunan itu ya. Nah, ketika memuliakan tamu ini, tuan rumah ini mikir apa yang mau disuguhkan begitu kan. Minimal itu kan daging, gitu kan. Minimal daging yang harus disuguhkan itu. Nah, tidak ada yang dia miliki kecuali kudanya itu. Sembelihlah kudanya itu, masak, gitu kan. Dari masak disuguhkan ke tamu tadi. Setelah makan, nah baru tamunya itu menyampaikan datang, tujuan dia datang ke rumah seseorang ini. Disampaikanlah bahwasanya tujuannya untuk membeli kuda itu, gitu ya. Nah, tuan rumahnya ya sudah, jujur saja, kuda yang kamu inginkan itu habis saja kita makan tadi. Oh, kaget loh, kenapa kamu sembelih? Kenapa kamu nggak ngomong saja loh? Saya ingin tuh dengan kuda kamu itu. Ya sudah dimakan, bagaimana lagi begitu. Nah, dari sini hukum makan kuda itu boleh. Yang tidak boleh itu makan keledai. Ya, untuk makan keledai. Nah, yang masih diperselisihkan itu persilangan antara keledai dan kuda. Itu namanya bighal, ya, bighal. Bighal itu adalah hewan hasil persilangan antara kuda dan keledai, ya. Dan buruk gitu ya. Buruk itu lebih kecil dari bighal, lebih besar daripada keledai. Nah, yang seperti ini masih dikaji oleh para ulama. Maksudnya apakah boleh apa tidak, karena ada darah keledainya tadi. Itu haram. Tapi kalau kuda sendiri itu hukumnya diperbolehkan untuk dimakan. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab.
Yang lain Pak, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tapi ya. Baik, bismillah. Hukum makan tape. Suka tape, Pak? Suka. Jadi begini, setelah dikaji bahwasanya air tape sendiri itu sendiri memang dia melalui proses fermentasi. Tapi kalaulah kita makan tape itu bukan memabukkan sebagaimana khamar. Ya, dia itu hanya apa ya? Pusing, cuman tidak sampai ngeplay begitu kan. Kalau khamar itu sampai ngeplay. Karena apa? Kadar alkohol di dalam tape itu memang tidak sampai memabukkan. Itu berarti sedikit banyaknya tidak masalah makan tape itu. Begitu ya. Tapi kalau ya alkohol itu sudah sampai tingkatan tertentu, misalnya ini difermentasi tapenya itu sampai berapa hari nantinya, itu akan berubah Pak. Kadar alkoholnya akan semakin tinggi. Yang memabukkan itu kisaran 60-80% alkoholnya. Dan tidak semua alkohol itu dihukumi haram. Ya. Yang memabukkan itu yang namanya jenisnya kan ada etanol, ada apa itu kan alkohol itu kan banyak. Yang termasuk yang dipakai untuk membersihkan alat ini apa? Piring, bersihkan alat-alat medis itu juga ada jenisnya. Tapi kalau yang memabukkan ini yang dari jenis etanolnya. Jadi nasi itu ada alkoholnya, buah-buahan terus seperti nangka, durian itu juga ada alkoholnya. Tapi alkohol yang kalau dimakan dalam jumlah yang banyak itu tidak sampai memabukkan. Ya, makan durian kebanyakan Pak, mabuk nggak Pak? Ngeplay nggak Pak? Enggak, paling yang punya darah tinggi saja yang pusing-pusing kepala gitu kan. Tapi tidak sampai memabukkan, termasuk juga tape, gitu ya. Tapi tadi ya, kalau difermentasi lagi, ditambah harinya, mungkin sangat mungkin tape itu bisa memabukkan. Nah, jadi jangan sampai lebih dari ya maksimal 5 hari, jangan sampai lebih daripada itu karena khawatir itu akan berubah alkoholnya menjadi tinggi dan memabukkan. Allah a'lam. Nah, kalau sudah memabukkan sedikit banyaknya haram. Allah a'lam. Ada lagi? Satu lagi. Oke. Saya ingin bertanya Ustaz. Ya. Ada beberapa hewan yang halal untuk dimakan. Ya. Maka kotorannya seperti air kencingnya juga katanya halal. Ya. Nah, bagaimana pendapat Ustaz? Baik. Kemudian ini ada tambahan sedikit apa yang tadi disampaikan Ustaz tentang masalah fermentasi. Ya. Bahwa fermentasi itu adalah perubahan dari karbohidrat menjadi glukosa. Ya. Itu kalau misalnya kita bicara secara kimia, fermentasi ini apabila benda atau sesuatu benda itu berubah menjadi glukosa, kemudian berubah jadi glikogen, kemudian berubah menjadi alkohol dalam beberapa waktu sampai tingkat menjadi butanol dan etanol, maka itu sudah termasuk yaitu zat yang dapat kalau dimakan ataupun diminum akan mengubah sel-sel saraf di dalam tubuh sehingga tubuh kita tidak stabil atau tidak seimbang atau orang mengatakan mabuk. Ya. Membedakannya itu saja. Ketika sudah menjadi etanol. Ya, Oke. dari alkohol, butanol dan etanol. Ya. Baik. Karena di situ senyawa kimianya cukup tinggi tahapannya. Baik. Itu yang membuat seseorang itu menjadi fly ataupun tidak seimbang kondisi tubuhnya. Itu saja. Alhamdulillah ada Pak Guru kita. Ya. Guru. Jazakallah ya tambahan ininya. Jadi kalau tape itu baru masuk di glukosanya Pak ya. Manis-manisnya itu belum sampai proses etanolnya. Oke. Termasuk nangka-nangka yang ada itu. Baik, untuk yang pertama tadi, apakah daging hewan yang boleh dimakan, kotoran atau air kencingnya boleh dimakan? Hukumnya boleh. Tapi untuk obat saja Pak.
Jangan menyengaja ini ngumpulin kotoran kerbau, ngumpulin nanti dibuat hamburger misalnya. Jangan. Ini pernah ada sahabat Nabi sakit, Pak. Nah, saat itu ada salah seorang sahabat yang mengambilkan air kencing onta itu, kemudian diminumkan dan ternyata sembuh. Jadi ada salah satu memang hewan-hewan tertentu yang memang secara ilmu Nabi itu akan mengobati, yang seperti itu boleh. Ya, tapi kalau antum tidak memahami itu ada manfaat, ya janganlah air kencing sapi atau kerbau itu diminum. Tapi ini untuk tujuannya obat. Untuk tujuannya obat itu diperbolehkan. Ya, dan itu tidak termasuk najis, memang tidak najis. Tapi bukan berarti tidak najis itu membolehkan kita untuk makannya. Ya, karena kalaulah dia tidak najis, dia termasuk benda yang menjijikkan. Nah, kalau tidak menjijikkan ya kalau bisa untuk dijauhi. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.